Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Fadila dengan NIM 2108304073 dari kelas IAT semester 4, kelas B. Di video kali ini, saya bermaksud untuk sedikit banyak memaparkan mengenai tokoh kontemporer, tokoh penafsir kontemporer yakni Hasan Hanafi. Baik itu dari sisi metode penafsirannya, dari sisi sumber penafsirannya, biografi, dan juga sumber penafsiran. Kita mulai dari biografi. Hasan Hanafi ini beliau dilahirkan di kota metropolis di Kairo, sebuah ibu kota Mesir, pada 13 Februari tahun 1935. Nah, bertepatan dengan dijajahnya bangsa Timur oleh bangsa Barat, yakni pada Perang Dunia Kedua. Jadi Hasan Hanafi ini lahir di tengah-tengah konflik antara Jerman dan Inggris. Nah, orang Jerman ini orang Mesir ini mendukung Jerman karena waktu itu Mesir dijajah oleh Inggris. Hasan Hanafi ini juga orangnya sejak kecil sangat sering untuk demo. Kalau dari kita kan budaya demo ini muncul sejak masa kuliah biasanya. Nah, kalau Hasan Hanafi ini dari SD dia sudah berpikir sudah kritis, jadi sering demo-demo ke sekolahnya. Itu. Kemudian Hasan Hanafi mendapatkan gelar kesarjanaannya pertamanya di Fakultas Sastra jurusan Filsafat Universitas Kairo. Selanjutnya, selama 10 tahun ia menghabiskan waktu belajar di Prancis di Sorbonne University dan menyelesaikan disertasi monumental dengan judul esai Sur la méthode d'exégèse. Disertasi yang didaulat sebagai karya ilmiah terbaik di Mesir pada tahun 1961 dan berkuantitas atau berjumlah 900 halaman, ini merupakan upaya Hasan Hanafi untuk melakukan dialektika filsafat hukum Islam atau ushul fikih dengan teori fenomenologi Edmund Husserl. Di masa kuliahnya sebenarnya dia ini sempat menekuni dua bidang keilmuan. Yang pertama bidang filsafat dan juga musik sebenarnya. Namun ketika kuliah dia mengalami sakit kalau tidak salah, dan karena sakit itu dia mengharuskan untuk memilih satu bidang saja. Maka dia memutuskan untuk memilih bidang filsafat. Teorinya, pemikirannya, kita masuk ke pemikirannya ialah turos wa tajdid. Turos ialah epistem atau jalan berpikir di sebuah zaman tertentu yang kemudian jadi Hasan Hanafi ini menganggap bahwa turas ini bukan benda mati. Jadi turas ini ialah hal yang diwariskan oleh generasi lama dan tetap dijaga, tapi kemudian biasanya diadaptasi seiring perkembangan zaman sehingga turas merupakan barang hidup. Atau kalau di slogan muslim biasa disebut al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik juga mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik gitu. Nah, itu Islam. Jadi yang pertama itu ada dua penyikapan sebenarnya dalam menyikapi turas wa tajdid ini. Ada dua kelompok. Yang pertama masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini menganggap bahwa tradisi atau turas tadi itu tetap sebagai sumber inspirasi yang kuat. Artinya mereka beranggapan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan ijtihadnya Imam Syafi'i. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepintarannya ulama-ulama zaman dahulu. Artinya pintu ijtihad sudah ditutup. Ini golongan yang pertama, ini masyarakat tradisional. Adapun yang kedua, ini masyarakat modern menganggap bahwa tradisi tidak lagi merupakan sumber nilai atau kekuasaan. Jadi masyarakat modern ini justru menganggap kuno orang-orang yang memakai pemikiran-pemikiran dari turas tadi gitu. Nah, sedangkan Hasan Hanafi
itu tidak begitu katanya, tidak dua-duanya. Turos ialah tradisi adalah suatu basis yang memungkinkan bagi suatu revolusi modern. Atau tadi teorinya al-muhafadzah al-qadimis sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Jadi teorinya Hasan Hanafi ini dia tidak anti turos, tetap mengikuti turos tapi juga tidak menutup pintu ijtihad tentunya. Jadi turos ini tetap diikuti sambil dikembangkan gitu. Karena jika hanya mengambil satu sisi, misalkan kelemahannya masyarakat tradisional ini yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup, maka risikonya adalah dia nantinya akan asosial, artinya tidak nyambung dengan kehidupan bersosial gitu. Karena sudah ketinggalan zaman kalau bahasa kasarnya. Sedangkan masyarakat modern ini justru dia nantinya ahistoris. Artinya Islam ini kok kayak bukan Islam gitu. Kayak tidak tidak ada identitas keislaman dari pemikirannya gitu. Itu untuk masyarakat modern. Nah, yang satu terlalu kental, yang satu terlalu encer gitu ibaratnya. Nah, Hasan Hanafi ibaratnya ya sejarah tetap dijadikan tolak ukur atau turas tetap dijadikan tolak ukur ibarat spion, tidak selalu dilihat tapi tetap penting adanya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada karakteristik penafsirannya Hasan Hanafi. Yang pertama, mampu menghasilkan tafsir yang spesifik. Yang kedua, bersifat tematik karena berangkat dari tema-tema atau dari komitmen problem sosial. Terus yang ketiga, ada hermeneutikanya bersifat temporal. Tentunya berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian yang keempat ada hermeneutikanya juga bersifat realistik. Yang kelima, berorientasi pada makna tertentu. Kemudian tafsir eksperimental. Kemudian yang terakhir, perhatian pada problem kontemporer atau yang kekinian. Adapun metode penafsirannya Hasan Hanafi, yang pertama itu rumuskan komitmen dalam problem sosial tertentu. Nah, ini yang unik. Karena biasanya penafsir-penafsir lain itu berangkat dari teks ataupun dari realitas sosial yang ada. Nah, Hasan Hanafi ini justru dia berangkat pada komitmen sosial tertentu gitu. Misalkan kita beranggapan bahwa kita akan melakukan penafsiran mengenai keadilan sosial. Ditetapkan dulu nih komitmen sosialnya gitu. Yang sesuai dengan problem pada saat itu. Kemudian yang kedua, rumuskan tujuannya gitu. Tujuannya adalah untuk ini misalkan. Kemudian yang ketiga, inventarisir ayat yang berkaitan dengan tema-tema. Yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan komitmen dalam problem sosial tadi itu dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ialah analisis atau klarifikasi linguistik historis. Di artinya ayat yang sudah dikumpulkan tadi itu ditilik dari segi tafsir, dari segi keilmuan lainnya. Kemudian selanjutnya identifikasi problematika faktual empiris yang dihadapi. Problem sosial, nah ini baru problem sosial yang ada pada saat tafsir itu dimuat, itu realitas sosialnya kayak seperti apa gitu. Kemudian setelah diidentifikasi problemnya, baru hubungkan makna ayat yang tadi sudah dianalisis linguistik dan historis dengan problem yang ada. Gitu. Jadi poin ke-4 dan ke-5 ini dihubungkan antara ayat dengan realitas sosialnya. Kemudian yang terakhir adalah rumuskan praksis penyelesaiannya. Kalau ayatnya ini, problemnya ini, maka penyelesaiannya seperti ini misalkan. Nah, jadi kalau diringkas misalkan begini. Saya ingin menegakkan keadilan sosial. Kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan keadilan sosial itu A, B, C, D, E, F, G misalkan. Nah, dari seluruh Al-Quran di Indonesia, ada problem tidak adil itu ketika apa aja? A, B, C, D, E, F, G misalkan.
Misalnya kamu pilih salah satu yang ingin diselesaikan, apa? Misalnya penggusuran. Nah, penggusuran ini kalau disambungkan dengan ayat-ayat tadi, itu berarti kesimpulannya solusi yang yang harus dilakukan ini gimana. Terus kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sesuai batas kemampuan saya, sesuai posisi dan peran yang mungkin dimainkan. Tuh. Jadi tidak sekedar berkutat pada teori saja, tapi berkutat pada pada praktiknya juga. Dan selanjutnya ada sumber penafsirannya Hasan Hanafi. Yang pertama ada Al-Quran, jelas Al-Quran. Yang kedua ada usulul fikih. Usul fikih ini dia berperan sama pentingnya dengan ulumul Quran. Andalannya adalah logika, diperuntukkan untuk memahami dan juga untuk istinbat hukum dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fenomenologi. Fenomenologi ini berfungsi sebagai untuk menangkap fenomena atau menangkap realitas sosial tadi. Menangkap makna asli dari sebuah teks tadi. Yang keempat ada marxisme atau kesadaran praktis. Kesadaran praktis ini diperuntukkan untuk menangkap realitas sosial yang ada, problem sosial yang ada tadi di metode penafsiran adalah marxisme ini gunanya untuk menangkap realitas sosial tadi. Nah, yang kelima ada hermeneutika. Hermeneutika ini diperuntukkan untuk mereinterpretasi atau menafsirkan ulang suatu ayat sesuai dengan perkembangan zaman, temporal. Nah, selanjutnya yang terakhir, di sumber penafsirannya Hasan Hanafi ini, beliau menggunakan tafsirnya Imam At-Tabari, tafsirnya Imam Ibnu Katsir, Al-Jamakhsyari, Al-Manar, dan Fizil Al-Quran. Saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.